Assalamualaikum. Jadi hari ini aku bakalan pergi ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Letaknya di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Menteng. Aku berangkat dari halte tugas, naik Transjakarta Non BRT dengan kode 4C. Transjakarta ini turunnya bener-bener depan museumnya langsung loh. Ini jalanannya lumayan ramai dan macet karena aku perginya di hari weekend. Tapi kayak Jakarta emang gak pernah sepi deh. Tada! Sekarang aku udah sampai di Musnasprok. Nah, kelihatan tuh tulisannya. Penasaran gak sih isinya apa aja? Yuk kita langsung masuk. Pertama-tama kita beli tiket dulu sebelum masuk ke museumnya. Harga tiketnya super duper murah banget. Kalau kalian mau tahu tuh ini cuma 2.000 per orang. Aku udah beli. Di lantai 1 kita langsung disambut dengan naskah proklamasi yang super duper gede banget ini. Proklamasi ini langsung kelihatan dari loket pembelian tiket. Nah, ini tuh proklamasi yang udah direvisi ya guys. Yang ada 3 hal yang diubah itu loh. Yang pertama, kata tempo menjadi tempo. Yang kedua, kata wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, penulisan tanggal dari Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05. Nah, di sini juga disajiin nih beberapa tokoh yang hadir saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945. Contohnya di sini ada beberapa tokoh penting kayak Soekarno, Soehatta, Ahmad Subarjo, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Nah, di sini ada proses pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi juga. Lihat nih. Ini gambaran Sayuti Melik waktu mengetik naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Oh ya, Sayuti Melik tuh ngetiknya bener-bener tanggal 17 Agustus. Jadi kayak ngejar deadline gitu gak sih? Terus, waktu penandatanganan naskah proklamasi, Soekarno tuh nandatanganin naskah proklamasinya di atas piano ini. Di sini juga disediain penjelasan waktu Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan proklamasi. Nah, di sini ada gambaran saat Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Mereka merumuskan naskah proklamasi di meja ini, tepat di kediaman Laksamana Maeda. Nah, waktu mereka mengatakan proklamasi, yang terbenak di kepala mereka adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus, di sini ada juga nih penjelasan perumusan naskah proklamasi secara digital. Terus, ini tuh kayak komik digital gitu. Lucu banget gak sih? Jadi, kalau yang ini adalah ruangan pertemuan dengan Laksana Maeda. Jadi tuh para tokoh bertemu dengan Laksana Maeda di ruangan ini. Nih, ini nih tempat perkumpulannya. Oh ya, terus di sini tuh ada juga nih perangko-perangko zaman dulu. Keren banget gak sih?
Yuk, kita lanjut ke lantai 2. Nah, sekarang aku udah sampai di lantai 2. Di lantai 2 ini, kita langsung disediain denah ruangan-ruangan yang ada di lantai 2 loh. Yuk, sekarang kita langsung masuk ke ruangan Jawa. Jadi, ruangan ini tuh ngejelasin tentang pengeboman di Jepang yang membuat Jepang menyerah dan akhirnya Indonesia merdeka. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus terjadi pengeboman di Jepang. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sekarang kita ke Sulawesi. Di ruangan Sulawesi ini dijelaskan tentang terbentuknya suatu negara yang berdaulat, mulai dari pengibaran bendera merah putih, kemudian ada pengakuan kedaulatan di Jakarta, pengakuan kedaulatan di Belanda, dan ada juga pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat. Kira-kira ada apa aja ya di ruang Sumatera? Yuk kita masuk aja. Di ruangan Sumatera ini disediakan biodata-biodata dari ketiga tokoh penting. Ada Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, dan Ki Hajar Dewantara. Oh ya, FYI, Insinyur Soekarno tuh nama aslinya bukan Soekarno. Waktu kecil, dia lahir dengan nama Kusno Sosro Diharjo. Tapi karena dia sering sakit, namanya diganti jadi Soekarno, guys. Yang ini merupakan profil dari Mr. Supomo. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan Mr. Supomo itu terlahir dari keluarga ningrat, tapi dia tuh hidupnya sederhana banget. Yeay! Ruangan Maluku, Papua, dan Sunda kecil. Nah, di sini ada tokoh-tokoh dari BPUPKI. Selain ada penjelasan tentang BPUPKI, di ruangan ini juga dijelaskan tentang PPKI, mulai dari proses BPUPKI menjadi PPKI. It's me again, I'm back. Hey, let's talk ASAP. Do you have the time? Let's talk ASAP, baby. Hurry up, don't be lazy. ASAP, baby. Yuk, kita masuk ke ruangan terakhir, ruang Kalimantan. Di ruangan Kalimantan ini berisi penjelasan tentang agresi militer 1, agresi militer 2, kemudian ada penandatanganan perjanjian Renville, terus ada penjelasan peristiwa Puputan Margarana, peristiwa Westerling, dan pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Terus, ini ada profil Si Laksamana Maeda, yaitu perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang berperan penting dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi sampai sini aja penjelasan tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi dari aku. Jadi, Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ini dulunya adalah kediaman Laksamana Maeda yang menjadi saksi bisu dari peristiwa bersejarah pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1945. That's all, thank you. See you at the next museum.